step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see myself upon that cross. I'll never know how much it cost to see myself upon that upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord I'll never Pendidikan Sarjana Teologia di Sekolah Tinggi Teologia Ebenezer.
yang merupakan sekolah teologi yang berada di bawah naungan YPPII Batu. Saya menyelesaikan Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Saat ini saya sedang berada di Kanada, sedang studi di Vancouver School of Theology dalam bidang Perjanjian Lama. Oke, saya mau mengajak kita semua untuk bisa melihat sedikit suasana kota Vancouver saat ini. Mari ikutin saya. Beginilah suasana di kota Vancouver saat ini. Ini adalah sore hari. Kita sangat bersyukur pelayanan YPPI Batu, Sumbaksel, dan STT Ebenezer yang merupakan salah satu sekolah teologi bawah naungan YPPI Batu telah memberkati banyak orang, membentuk banyak hamba Tuhan yang melayani di daerah, di kota, di dalam negeri maupun di luar negeri. Belajar di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer adalah suatu anugerah bagi saya. Di sekolah ini, saya banyak mendapatkan pelajaran yang berharga, baik dari para dosen, staf, karyawan, dan juga teman-teman mahasiswa. Dosen-dosen yang selain memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing, memberikan teladan untuk kita bisa belajar bagaimana melayani dengan hati Kristus. STT Ebenezer juga memiliki fasilitas yang mumpuni, laboratorium komputer, laboratorium musik, perpustakaan, dan juga ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Saya mau titip pesan buat teman-teman mahasiswa STT Ebenezer yang saat ini sedang belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah baik-baik, supaya teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih baik untuk melayani Tuhan dan sesama. Saya juga mau titip salam untuk semua dosen, staf, karyawan STT Ebenezer, supaya semuanya terus giat di dalam melayani Tuhan. Dan juga salam untuk semua alumni dimanapun berada, dimanapun melayani, supaya tetap semangat dalam melayani dan tetap diberkati oleh Tuhan. Demikianlah kabar dari saya, alumni Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer tahun 2014, dan harapan kita ke depan lembaga ini terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kiranya kita semua di dalam pimpinan Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu.
Shalom, selamat malam bagi kita semua yang ada di tempat ini, dan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, yang sampai pada malam hari ini selalu setia bergabung bersama-sama dengan kami, keluarga besar MDYPPI Batu Sumbaksel dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam acara From Tanjung Enim to the World. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Aperliani yang ada di Kota Batu Malang. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Esther yang ada di Kota Bali. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Julseliman Hulu yang ada di Tegal Rojo Tanjung Enim. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Medisabar Selibu yang ada di Kota Pematang Siantar Simalungun. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Peri. Shalom. Terima kasih kepada Saudara Sando Hasibuan. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Asmar Warubu yang ada di Pulau Sabu. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Adrianus Daki yang ada di Kota Batam. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Jontel yang ada di Kota Lampung. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Rewardi Wae yang ada di Jogja pada saat ini. Shalom. Dan semua Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan acara pada malam hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan menikmati lawatan Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marlon Butar-Butar sebagai pembicara pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena situasi pada saat ini tidak memungkinkan kita untuk datang langsung beribadah ke gereja. Namun hal tersebut tidak membuat kita untuk tidak bisa memuji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena dimanapun kita berada, di rumah pun sekalipun, kita bisa memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan, aku puji Juru Selamat, kasih-Nya lekat erat. Aku puji Juru Selamat, kasih-Nya lekat erat. Tuhan telah selamatkan aku agar jadi alatku. Hanya alat, oh Tuhan, hanya alat, oh Tuhanku. Namun dengan kuasa-Mu Tuhan dapat menggunakan tiap hari, tiap jam. Hanya alat limpah berkat bagi hati yang haus. Alat limpah berkat bagi hati yang haus. Mewartakan kabar selamat hingga masyhur kasih. Katakan hanya alat, oh Tuhan, alat, oh Tuhanku. Namun dengan kuasa-Mu Tuhan dapat menggunakan tiap hari, tiap jam. Aku kosong, Tuhan penuhi, jadikan wadah suci. Aku kosong, Tuhan penuhi, jadikan wadah suci.
namamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai dengan pada saat ini. Ya Allah, pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Biarlah namamu saja ditinggikan, dipermuliakan dalam kerajaan surga. Berkati kami semua ya Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi atas namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin menyapa kita sekali lagi Bapak ibu saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sangat baik, penuh kasih, Allah yang ajaib. Untuk itu jangan kita lupa untuk terus memuji nama Tuhan, karena Dia adalah menara yang teguh, Dialah kekuatan kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama, kita katakan jangan lupa nama Tuhan. Ibu saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang selalu memperdulikan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pergumulan apapun yang saat ini sedang kita alami, persoalan hidup apapun yang saat ini sedang kita hadapi, jangan kita takut, jangan kita bimbang. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan.
ledakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi Jika dunia, Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. jika Dia mengatur semua jalan hidup, Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. datanglah padaku. Datanglah padaku yang berbeban berat, ku beri kelegaan. Beri kelegaan. Ku beri kelegaan. Sekali lagi ku beri kelegaan. Ku beri kelegaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dia berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Tuhan mau sertai hamba kalau tidak ku sesat. Tuhan mau sertai hamba kalau tidak ku sesat. Bila jalan serta Tuhan berulang aku tegak. Maka jiwaku
sesat. Tuhan mau sertai hamba kalau tidak ku sesat. Bila jalan serta Tuhan baru langkahku tepat, maka jiwaku tenang pada jalan yang suram. Dengan tidak lagi tanya, aku kirim Tuhanku. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan lewat teks suci yang akan kita nikmati malam hari ini. Mari kita semua berdoa, semua pemain musik, singers, semua sudah tenang, kita menikmati firman Tuhan malam ini ya. Mari kita berdoa. Allah yang suci, malam ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau bertemu Engkau ya Allah, lewat firman Tuhan. Mohon berkati kami semua. Semua saudara-saudara hamba yang sedang menyaksikan di mana saja, dalam keadaan apa saja. Mungkin mereka sedang mengeluh, mungkin mereka sedang bergumul. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan, menjadi sumber inspirasi untuk kami semakin maju bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah kami tayangkan di poster, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kami angkat dari Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-7 dan 8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat 7 dan 8. Saya akan membacakan firman Tuhannya buat saudara. Ulangan pasal 31 ayat 7 sampai 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, saya mengambil potongan kalimat di bagian teks ini, mungkin banyak pengkhotbah yang sudah membagikan ini. Saya bagikan dari tema yang mengatakan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pandemi atau setelah COVID-19 ini menyerang bumi kita, saudara tahu, dan semuanya tersebar, ada beberapa reaksi cara orang menghadapi virus corona. Ada yang nampaknya jumawa, begitu sombong, seolah-olah dia berkata, dan kita lihat ada beberapa yang berkata, mana itu corona? Biar saya sate dia, biar saya sasang. Mana corona? Saya tidak takut. Begitu jumawa sekali. Tapi ada juga orang yang reaksinya terhadap COVID itu seperti seorang yang sangat amat serius. Dia tidak jumawa tapi dia serius. Mulai pagi sampai malam dia mengkonsumsi semua berita tentang corona. Mau yang hoax, mau yang real, semua dia konsumsi. Dan begitu serius. Dia kalau mendengar corona dia tidak pernah senyum. Dia begitu serius menghadapinya. Cara orang yang ketiga itu adalah dramatis, sedikit bombastis. Dia mulai memamerkan cara-cara semuanya, bak seorang aktor di atas panggung, tapi sesungguhnya hanya pamer belaka. Dia nggak mengerti. Yang keempat, cara orang menghadapi corona itu adalah begitu realis, rasional. Dia mengerti cara-cara menghadapi COVID-19 ini dengan dengan disiplin ilmu yang ketat.
menghadapinya. Dan dia begitu percaya diri. Cara yang berikutnya orang adalah panik, ketakutan. Dia sangat takut menghadapi, mendengar corona dia takut sampai dia mencuci tangan lebih dari 30 kali sehari dengan cara yang tepat semuanya. Cara yang berikutnya adalah spiritualis. Dia melakukan penyembahan luar biasa. Dia berdoa sampai lupa minum vitamin. Saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya kita menghadapi situasi paket masalah yang begitu besar. Kita tahu bahwa bangsa Israel pada konteks ini akan menghadapi satu paket masalah yang sangat amat kompleks. Setelah mereka melewati satu bagian dari perjalanan itulah padang gurun. Sekarang mereka sudah ada di depan pintu Kanaan. Dan di depan itu ada satu persoalan yang sangat besar dan kita tahu persoalan itu tidak gampang. Yang pertama, mereka nampaknya tidak mampu menaklukkan orang Kanaan karena mereka tidak punya senjata yang lengkap, mereka tidak punya pengalaman perang. Meski mereka pernah punya pengalaman mengalahkan Amalek. Tapi mereka sebenarnya bukan bangsa petarung. Bukan orang yang melawan bangsa-bangsa yang lain. Mereka berjalan dari satu waktu, dari hari ke hari, menghadapi panasnya matahari. Kemudian Tuhan memberikan tiang awan, malam Tuhan memberikan tiang api. Begitulah dari hari ke hari. Tuhan memberikan makanan dan persoalannya berbeda. Persoalan yang berikutnya mereka akan menghadapi tanah Kanaan adalah geografis. Sekarang tanah itu begitu subur, berbeda dengan padang gurun. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana cara bercocok tanam. Mereka yang akan masuk ke situ adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka menghadapi persoalan itu? Mari kita melihat bagian dari teks ini bahwa Musa yang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, tetapi akhirnya juga mengatakan kepada Yosua bahwa aku ini sudah punya pengalaman dan sekarang engkau akan masuk. Saya mau minta kamu yakin kepada cara Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara ingat bahwa pada waktu manusia meninggalkan abad pertengahan dan memasuki abad modern. Saudara tahu bahwa abad pertengahan itu juga dikatakan dalam dunia teologi, itu dikatakan juga abad-abad kegelapan sebenarnya. Tapi sisa-sisa dari kebangunan rohani abad mula-mula itu masih terasa. Maka ada pepatah yang mengatakan yang terkenal di abad pertengahan itu memento mori. Ingatlah, sampai orang katakan ada di jari kita memento mori itu ingatlah akan hari kematianmu. Dan ingatlah juga tentunya hari sesudah kematian. Begitu mengenal supaya orang begitu spiritualis. Tetapi memasuki abad modern yang dengan suasana humanis sebagai satu kritik terhadap abad pertengahan yang tidak mau lagi spiritualis. Mereka katakan nikmatilah hidup. Carpe diem. Nikmatilah hidup. Gak usah bicara soal kematian. Kenapa? Reaksi yang rasional, reaksi yang akhirnya kontra kepada spiritualis. Mereka seolah tidak mau lagi mengenal Tuhan. Sekarang kita bicara soal kehidupan kini. Tapi saudara tahu bahwa kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak gampang. Para ahli mengatakan serusak-rusaknya dan sebahaya-bahayanya masa COVID-19 ini. Tapi mungkin akan lebih berbahaya lagi pasca COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa cara Musa menolong Yosua untuk menyampaikan kepada umat itu menghadapi paket masalah yang besar itu. Saudara perhatikan, yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-7. Saudara mari kita baca. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan, teguhkanlah hatimu sebab engkau masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara tahu
bahwa yang menjanjikan kepemilikan tanah perjanjian itu adalah Allah sendiri. Dan sekarang bagian dari perjanjian itu tahap demi tahap sudah mereka lewati, keluar dari Mesir, berjibaku di padang gurun, dan sekarang mereka sedang ada di pintu tanah perjanjian itu. Saudara, ini adalah tahap terakhir daripada realita perjanjian itu. So, apakah mungkin Tuhan akan meninggalkan umat itu untuk menyelesaikan paket perjanjian, pembuktian, dan perwujudan janji Allah? Tidak mungkin. Allah yang berjanji. Ini tidak seperti orang zaman sekarang. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Enggak. Dia tidak Allah yang dia bukan seperti itu. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab ketika dia berjanji dan dia wujudkan janji itu. Saudara tahu, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Saya mengerti bahwa kita sedang menghadapi banyak persoalan, dan di luar sana, di tetangga saudara, di saudara-saudara, keluarga-keluarga saudara, mungkin ada yang sangat bergumul. Bagaimana kalau seandainya COVID-19 ini sampai akhir tahun? Apa yang akan kita perbuat? Bagaimana seandainya persoalan ini sampai di sana? Bagaimana aku mendapatkan makanan? Bagaimana aku harus bekerja? Dan persoalan-persoalan lain. Tidak gampang untuk dicerna. Ada orang yang bisa menghadapinya karena tabungannya cukup untuk itu. Tapi ada orang lain yang tidak punya tabungan, hidup dari hari ke hari. Saudara yang dikasih Tuhan, langkah yang pertama bagaimana menghadapinya. Bukan soal spiritualis, bukan soal rasionalis, bukan soal dramatis. Tapi saudara membangun pemahaman. Maka Musa membawa Yosua, lihat bahwa negeri yang dijanjikan itu kepadamu sebentar lagi akan kau masuki, yang diberikannya sebagai milik kalian. Dia yang telah berjanji. Saudara tahu, dia yang akan menggenapi. Tidak gampang untuk memahami pernyataan Musa ini. Tetapi saudara tahu, kendati Musa tidak memasuki tanah perjanjian itu. Saudara, kalau punya pengalaman, seandainya Tuhan berikan kesempatan kepada saudara memiliki pengalaman perjalanan padang gurun yang sangat tandus, yang sangat kering, dari Mesir sampai ke perbatasan untuk memasuki Yeriko, di berbatasan dengan masih di daerah Yordania yang sekarang. Saudara akan melihat betapa ganasnya padang gurun. Saudara akan melihat betapa tandusnya padang gurun. Masa yang sulit itu pun Allah mampu melewatkan mereka dan memelihara mereka untuk memenuhi janjinya. Itu adalah bagian dari janjinya. Saudara, mungkin kita memahami ada banyak pembicara yang saudara pahami dalam YouTube, di mana saja, untuk mencoba memprediksikan seperti apa wabah ini. Mungkin ada yang mengatakan ini adalah bentuk hukuman. Mungkin ini ada yang mengatakan bentuk teguran Allah, dan Allah sedang meriset bumi. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah bagian daripada akhir zaman. Mari kita bersiap-siap. Oke, apa saja? Coba cerna. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tidak gampang untuk menempatkan satu pernyataan yang tunggal tentang itu semua. Tetapi yang kita pahami, yang mau malam ini saya bawakan kepada Anda adalah bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Kenapa? Oleh karena dia yang sudah berjanji. Dia yang sudah berjanji dan sudah mewujudkan janji itu. Dan itu adalah bagian, dan mereka sudah di depan pintu Kanaan. Itu adalah bagian dari janji itu. Bagaimana mungkin dia tidak akan menyelesaikannya? Maka Paulus begitu luar biasa ketika dia berkata kepada jemaat di Roma, apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasihnya? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Tidak mungkin. Karena sekali dia mengasihi, dia akan mengasihi kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Kedua, mau kita pahami bagaimana reaksi kita menghadapi wabah ini, bagaimana kita menghadapi hari ini dan hari esok, apapun paket persoalannya. Dan kita tahu persoalan itu, Pak Ali sudah mengatakan banyak persoalan. Tapi yang mau kita sampaikan selain Allah,
Dia tidak meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia yang berjanji untuk membawa kita sampai di sini. Dia akan meneruskan perjanjian itu. Yang kedua dikatakan saudara tahu. Yang kedua bahwa Tuhan yang berjanji memberikan itu sebagai milik. Dan dia Musa mengatakan dia berjalan di depanmu. Oh, kita nikmati yuk firman Tuhannya. Ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Wow. Ini luar biasa. Hari ini adalah hari pendidikan nasional. Kita tahu ada falsafah pendidikan yang diambil oleh para pejuang pendidikan di negeri kita. Tuturi Handayani, Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso. Di depan, di tengah, di belakang. Tapi hari ini teks bagian ini mau menegaskan dia sendiri. Allah pencipta langit dan bumi itu yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari Teberau, yang memberikan satu fakta perjanjian, fakta pemeliharaan Allah. Sekarang mau menegaskan kembali dia Allah yang hebat itu berjalan di depan musuh. Tidak gampang, saya tahu itu. Saya sangat paham tidak gampang bahwa dia akan berjalan. Tapi Musa mau menegaskan kepada Yosua di tengah kekhawatiran. Bagaimana ini? Menghadapi Kanaan ini. Menghadapi geografis yang baru. Persoalan yang baru. Tidak ada lagi mana. Harus kerja sendiri. Harus tanam sendiri. Harus cangkul sendiri. Tapi sekali lagi. Firman Tuhan tidak boleh gagal karena persoalan. Firman Tuhan tidak akan gagal karena persoalan. Kecuali karena ketekaran hati kita. Sehingga kita tidak menikmati janji firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan katakan, dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Apa artinya? Bahwa dia yang akan menyelesaikan. Dan berkali-kali kalau kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Berkali-kali Allah mewujudkan janji yang seperti ini. Dia mengalahkan bangsa-bangsa yang lain tanpa kekuatan senjata, tanpa kekuatan perang yang luar biasa dari bangsa Israel. Dia berkali-kali mewujudkan itu. Dia sendiri yang akan berjalan. Artinya dia tidak akan lari, saudara. Dia tidak akan pengecut. Dia bukan pecundang. Dia bukan satu pribadi yang mengingkari janjinya, tapi juga yang lari di tengah jalan. Saudara ingat bagaimana Yesus yang sudah kita peringati, cerita-cerita hari kematiannya dan bagaimana dia menghadapi satu persoalan yang begitu dramatis di Getsemani. Dia hadapi sendiri, dia hadapi. Dan saudara tahu pada waktu situasi-situasi genting itu, bagaimana sifat Petrus yang luar biasa itu begitu hebatnya mau menjadi pahlawan bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus, dan dia memenggal telinga seorang prajurit dari imam besar itu yang firman Tuhan katakan bernama Malkus. Dia penggal cas. Apa kata firman Tuhan? Teks berbicara jelas. Yesus mengambil telinganya, ya kan? Itu luar biasa itu. Dan apa yang terjadi? Dia lengketkan. Saya sering sekali berkata dalam khotbah-khotbah. Kira-kira mana lebih gampang? Melengketkan yang putus atau memutuskan yang lengket? Mana yang lebih gampang? Hah? Yang lebih gampang? Memutuskan yang lengket. Gampang kan? Just kayak Petrus. Terus Tuhan Yesus lakukan apa? Melengketkan yang putus. Artinya apa? Dia bukan tidak bisa memutuskan kepala imam besar itu semua. Dia bukan tidak bisa menyelesaikan persoalan secara fisik semuanya itu. Dia bisa melakukan dengan kemahakuasaannya. Tapi dia tidak melakukan itu dan dia berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Bukan aku tidak bisa mendatangkan bala tentara sorga untuk menyelesaikan ini semua. Halo. Gampanglah. Anak kecil Jakarta katakan gampil. Gampang. Tapi Yesus menghadapi dengan kealahannya. Dan dia rela melakukan itu semua.
dia berjalan di depan. Para murid sudah kucar-kacir. Bahkan ada yang mengkhianatinya. Para murid semua sudah tidak tahu kemana. Dan dihadapi semua itu. Yudas pun dihadapi. Para imam besar itu dihadapi. Allah berjalan di depan, kata teks ini. Artinya dia pasti bertanggung jawab. Dialah yang terlebih dahulu menghadapi persoalan itu. Dia tahu jenis persoalan itu. Dan dia mampu menyelesaikannya. Halo. Ini harus menjadi jelas dalam perjalanan iman kita. Ini harus jelas dalam pemikiran kita, setting pikiran kita menghadapi persoalan ini. Saya tahu, saya percaya, saya mengerti. Saudara dan saya tidak gampang sekali lagi. Ada realita-realita yang begitu sulit kita hadapi. Tapi firman Tuhan ini tidak mundur, tidak gagal, tidak berlaku oleh karena besarnya persoalan kita. Dia berjalan di depan. Artinya apa? Dia sendiri terlebih dahulu menghadapi persoalan itu. Saya ingin mengatakan bahwa seandainya saya dramakan dan Yesus berjalan di depan, kemudian dia melihat di belakang kucar-kacir, aduh halo, murid-murid, tenanglah kau di situ, aku yang ada di depan. Apa pula kau jadi susah? Dia berjalan di depan. Amin. Amin ya, yang di rumah ya, yang di sini juga amin, amin. Amin. Yang ketiga, lihat pada ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Waduh, nampaknya Tuhan tahu bahwa persoalan itu punya potensi besar membuat seorang patah hati. Potensi besar membuat orang itu begitu menjadi takut. Menghadapi hari esok, bulan depan. Menjadi takut. Mau kerja apa lagi? Toko tutup. Karyawan tidak bisa dibayar. Susah semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan teks ini. Biarkanlah teks ini yang berbicara kepada Anda. Jangan patah hati. Meski persoalan di Kanaan itu berpotensi membuat engkau patah hati, putus asa, broken heart karena situasi. Tapi firman Tuhan katakan jangan patah hati. Jangan takut. Kenapa? Kenapa? Karena umat itu adalah umat kesayangannya. Maka kita menjawab tema ini. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Bukan karena bukan hanya dia yang berjanji bahwa dia yang telah memilih engkau dan membawa engkau ke tanah Kanaan. Tapi juga saudara, pada ayat yang ke-8 tadi, sebab Tuhan berjalan di depanmu. Dan yang ketiga, jangan patah hati. Saudara tahu bahwa itu menunjukkan karena engkau adalah umat kesayangannya. Karena engkau adalah umat kesayangannya. Jangan patah hati. Jangan takut. Kalau engkau menjadi umat kesayangan Allah. Kalau engkau menjadi umat pilihannya. Kalau engkau menjadi umat yang sangat disayang Tuhan. Kenapa engkau harus takut? Meski ketakutan itu natural. Tapi harus berkali-kali disampaikan. Jangan patah hati, jangan takut. Kenapa? Karena kita umat kesayangannya. Maka tidak mungkin meninggalkan kita. Masa seorang pemuda yang sayang dengan seorang anak gadis, tiba-tiba dia meninggalkan? Enggak sayang itu. Ada staf kami, Pak Yunema, sayang sekali dengan pacarnya meski jauh. Tidak mungkin. Ada banyak anak muda di sini. Kalau dia benar-benar sayang, Pak Benget, gak mungkin dia meninggalkan kekasihnya apapun persoalannya. Kenapa? Karena sayang. Ya, walaupun LDR kita so sayang katanya. Kalau sudah so sayang, ikat terus. Tidak mungkin sampai kemana saja pun.
sikat terus. So sayang. Kalau tidak sayang, baru fayakun Deus. Selamat jalan, Tuhan memberkati. Tapi kalau sayang, dan berkali-kali Tuhan katakan engkau adalah umat kesayanganku. Halo, engkau umat kesayangan Allah. Bagaimana mungkin dia meninggalkan kita? Bagaimana mungkin dia melepaskan ikatan janji itu? Impossible. Kita umat kesayangan Allah. Percayalah bahwa kalau engkau sayang, tidak mungkin orang tua yang sayang pada anaknya, dia pasti perjuangkan anaknya. Yes, itu pasti. Begitu sederhana analogi berpikirnya. Tidak mungkin orang tua yang sayang dengan anaknya, dia perjuangkan sampai akhir. Sama dengan Tuhan Allah. Kalau kita mencoba sedikit menganalogikannya, dia sayang dengan kita, dia umat kesayangannya. Maka dia katakan, jangan patah hati karena aku ada yang sayang dengan engkau. Aku ada bersamamu. Engkau tidak perlu patah hati, engkau tidak perlu takut. Saudara-saudara, saya mencoba mencerna setiap ulasan yang disampaikan oleh banyak ahli, dan salah satunya ketika dikatakan bahwa bumi kita ini katanya sedang diriset ulang, sedang diatur ulang. Namanya kalau diatur ulang, diinstal ulang, saudara para para ahli di IT, yang namanya kalau diinstal ulang itu yang di My Document itu bisa hilang, saudara ya. Aplikasi-aplikasi yang kadang-kadang tidak penting itu bisa hilang. Apalagi yang palsu. Apalagi aplikasi yang palsu hilang. Kalau diinstal ulang. Kalau bumi ini sedang diriset, maka yang palsu itu akan nampak dan kelihatan. Siapa yang hanya dramatis, berjalan bersama dengan Tuhan, yang hanya bombastis. Siapa yang berjalan dan berkata, Tuhan engkau Allah dan kami umat kesayangan, kami berjalan di belakang. Kami berjalan di belakang. Dan engkau guru kami, engkau Tuhan kami, engkau yang peduli apapun kalimat yang kau katakan sebagai bagian dari keyakinanmu bahwa Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Seperti lagu yang sudah disampaikan di awal tadi. Tuhan mau sertai hamba. Kalau tidak, aku pasti sesat. Saudara nikmati gak lagu yang dicatat oleh para bapak-bapak pejuang iman pada waktu dulu, dan catat dalam buku nyanyian kami dalam Nama Yesus Bersuara. Tuhan mau sertai hamba. Kalau tidak, ku sesat. Bila jalan bersama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Halo, bila jalan bersama dengan Tuhan, nikmati lagu ini. Mari kita nikmati lagu ini. Saudara yang ada di rumah, nikmati lagu ini. Tuhan mau sertai hamba. Kalau tidak, ku sesat. Amin. Tuhan mau sertai hamba. Kalau tidak, ku sesat. Serta Tuhan, barulah langkahku tepat, maka jiwaku tenang pada jalan yang sudah, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Saudara jelaskan kata-kata lagu itu. Tuhan mau sertai hamba. Kalau tidak, pasti jalan musuh. Hanya bila jalan serta Tuhan, baru langkah. Amin, saudara. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ayat 1. Tuhan mau sertai hamba sebagai respons kita terhadap firman Tuhan. Tuhan mau sertai hamba. Kalau tidak, ku sesat. Biar jalan
karena Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Jika ada di antara saudara yang malam ini engkau patah hati, engkau takut, engkau mulai ragu dengan pemeliharaan Tuhan, ketakutanmu melebihi dari pikiranmu. Jika ada malam ini engkau meragukan betapa besarnya persoalan di depan, ekonomi, kesehatan, bolehkah malam ini semakin mengingatkan engkau, mengingatkan kita bagian dari firman Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Nikmati lagi janji Tuhan, nikmati karya-karya Tuhan. Meski saya tahu kita sudah punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, tapi acap kali kita juga ragu. Tapi biar malam ini kita diteguhkan dan diingatkan. Ya Tuhan, Engkau lawat kami semua, karena iman kami rapuh tak kalah menghadapi persoalan. Terima kasih, Engkau tolong kami menghadapi wabah yang sedang berkecamuk, sudah menjadi pandemi. Tuhan, teguhkan iman kami, seraya kami melakukan hal-hal yang bisa dan harus kami lakukan sebagai manusia biasa. Kami yakin Engkau memelihara kami. Terima kasih, berkati kami semua, dan berkati firman, berkati semua saudara-saudara hamba yang sedang bergumul. Lawat dia dalam nama Tuhan Yesus. Lawat dia dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah karya, biarkan mereka mengalami lagi pengalaman rohani, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami persoalan ekonomi diteguhkan imannya, supaya dia tetap percaya bahwa Engkau Allah tidak meninggalkannya, meski dia harus berjuang keras. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pujian. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan tutup dulu tayangan kami ini, karena saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdoa, dan nanti saya akan memberikan doa berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada persoalan hidup yang Bapak Ibu tidak dapat sampaikan dalam acara ini. Banyak persoalan dalam hidup kita sebagai orang percaya, tetapi firman Tuhan sudah kita dengar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang yang paling dekat dengan kita, orang yang selama ini mengasihi kita dan kita kasih, mereka boleh meninggalkan kita karena mereka manusia biasa. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita berseru kepadanya dalam doa. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita berseru atas semua persoalan yang kita hadapi, baik pribadi, keluarga, mungkin persoalan yang sedang kita hadapi secara global, bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia sedang dalam kecemasan, mungkin ketakutan, mungkin kekhawatiran menghadapi wabah penyakit COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, kami sadar bahwa kamilah yang sering melupakan Engkau. Bahkan mungkin kami meninggalkan Engkau. Tetapi puji Tuhan, malam ini kami mendapat kabar gembira, kabar kesukaan, kabar firman Allah, perkataan-Mu sendiri, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam suka, dalam duka,
dalam situasi apapun yang kami hadapi, dalam pergumulan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, sering kali kami lupa bahwa Tuhan ada bersama kami, sehingga kami pergi ke tempat yang lain. Kami berpengharapan kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon ampun kalau Tuhan menemukan kami tidak bersandar penuh pada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kehidupan kami di tengah masyarakat menghadapi persoalan hidup, mungkin secara ekonomi, mungkin kami sedang bergumul dengan pekerjaan kami, mungkin kami sedang bergumul dengan keadaan keluarga kami, mungkin sakit penyakit, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang sedang juga dalam kesusahan kesedihan ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami pegang janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau pelihara anak-anak Tuhan dimanapun berada. Gereja-gereja-Mu walaupun kami tidak bisa lagi berkumpul dalam rumah-Mu. Sementara waktu ini kami berdoa bahwa di rumah kami masing-masing Allah juga menyertai kami. Di rumah kami masing-masing kami bersekutu, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang kami amini, janji firman-Mu. Oleh sebab itu peliharalah bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhan bebaskan kami dari pergumulan wabah penyakit ini. Tolonglah para pemimpin bangsa dan negara kami untuk mengatasi semua persoalan wabah penyakit COVID-19 ini dimanapun, baik di kota-kota, di daerah-daerah. Sadarkan masyarakat kami supaya mereka juga memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama berjuang, untuk kami bersama-sama mengatasi wabah ini. Dan mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang dalam sakit penyakit oleh karena terserang wabah ini. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih oleh karena wabah ini. Kami berdoa Tuhan Engkau datang sembuhkan, Tuhan Engkau datang hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia ini dimanapun berada. Tuhan berkati supaya di saat-saat seperti ini kami merasakan bagaimana uluran tangan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk yayasan pelayanan kami, baik yang ada di pusat, di Batu, di daerah-daerah, di Tanjung Inim, di Ati, majelis perwakilan dimanapun berada. Tuhan berkatilah para pemimpin pengambil keputusan, berkatilah juga sekolah-sekolah teologi mahasiswa kami yang sementara waktu juga mereka ada di asrama masing-masing. Berkatilah supaya dalam situasi seperti ini mereka juga makin tekun untuk dekat dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Terima kasih kami berdoa untuk pelayanan live streaming ini. Tuhan berkati, Tuhan terus sempurnakan supaya melalui tayangan ini juga kami membagi berkat kepada banyak sahabat-sahabat kami, banyak orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, syafaat, permohonan kami yang sudah kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan melalui Roh-Nya yang kudus akan menjadi bagian dalam hidup kita mulai malam hari ini, besok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Memuji
Bapak Ibu sekalian, kami sudah berusaha untuk menyempurnakan tayangan kami ini oleh karena keterbatasan beberapa alat. Oleh sebab itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengasihi pekerjaan Tuhan lewat pelayanan kami di sini untuk persembahan beberapa alat yang boleh menyempurnakan siaran ini sehingga menjadi lebih baik. Kami berdoa supaya ke depan kami makin menyempurnakan siaran ini sehingga lebih baik lagi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa, kami ingatkan bahwa hari Rebu, tiap hari Rebu masih ada live streaming pelayanan anak-anak, panggung boneka anak-anak. Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengerahkan anak-anak, menyampaikan kepada anak-anak bahwa tiap hari Rebu jam 5 sore ada siaran langsung juga, itu pelayanan anak-anak sekolah minggu. Dan juga Sabtu depan kami masih hadir di tengah Bapak Ibu sekalian untuk memberkati Bapak Ibu sekalian. Segala masukan yang Bapak Ibu sampaikan untuk mengkoreksi kekurangan-kekurangan kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan lupa nama Tuhan yang benar yang teguh. Nama itu menyembuhkan yang susah dan mengeluh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Pakai selalu nama Tuhan sebagai perisai yang teguh. Walaupun cobaan datang, sebutlah nama Yesus. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Nama Yesus Juru Selamat memberanikan hatiku, menjadikan saya sangat rajin, girang dan teguh. Indahlah namamu, perlindungan